Aku lupa cara apa sih. Ulang ah, ulang ah. Assalamualaikum, marhaba genceler. Nah, kembali lagi dengan It's Vini. Yeay. Oke, hari ini aku akan berbagi seputar beasiswa Turki. Nah, berhubung beasiswa Turki itu udah terbuka, jadi mungkin informasi pertama yang akan aku sharing itu tutorial gimana cara mendaftar di sistem beasiswa Turki. Semoga bagi teman-teman yang masih bingung soal ini masih bisa terkejar ya buat mendaftar beasiswa Turki, soalnya tinggal 14 hari lagi. Oke, jadi langsung aja ya aku sampaikan informasinya. Check it out. Jadi pertama-tama genceler masuk dulu ke Google, setelah itu ketik Turkiye Scholarships atau Turkish Scholarships atau bisa pakai bahasa Indonesia juga. Nah, setelah itu teman-teman cari website resminya. Jadi website resminya itu www.turkiyeburslari.gov.tr seperti yang aku garis kotak merah ini. Nah, setelah itu kita masuk deh ke website resminya dan teman-teman tinggal klik aja apply atau login. Nah, begini tampilan berikutnya. Karena genceler masih baru, kita buka akun dulu ya. Jadi bahasa dasar laptop ini adalah bahasa Turki. Jadi kita kliknya Uya All. Di tampilan laptopnya genceler mungkin tulisannya register atau pakai bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya genceler tuliskan nama depan, kemudian nama tengah, dan terakhir itu nama belakang genceler. Lalu pilih jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan pilih kewarganegaraannya genceler. Setelah itu masukkan alamat email dan konfirmasi kembali alamat emailnya. Lalu masukkan password yang teman-teman akan gunakan untuk masuk ke sistem beasiswa ini. Selanjutnya genceler mengisi pertanyaan keamanan, terserah aja. Contoh aku mengisi my favorite color dan jawabannya red. Lalu konfirmasi kalau teman-teman bukan robot dan kirim deh. Nah, ini bentuk selanjutnya centang yang kotak ini, kemudian kirim. Oke, next. Nah, begini tampilan selanjutnya. Di sini itu bahasanya bahasa Turki genceler. Kalau di laptopnya genceler mungkin pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Intinya, sistem ini menyatakan untuk mengkonfirmasi kembali di emailnya genceler. Jadi masuk ke emailnya genceler lagi untuk konfirmasi. Selanjutnya kita masukkan email, kemudian cari pesan dari Turkish Scholarships. Nah, ini dia. Kemudian di atas itu pakai bahasa Turki genceler, tapi di bawah ada bahasa Inggrisnya kok. Klik aja nih yang tulisan warna biru. Lalu kita diarahkan ke sistem awalnya lagi. Genceler tinggal masukkan alamat email dan password yang tadi didaftar. Lalu girish deh. Girish ini artinya masuk ya. Nah, ini dia tampilan dari sistem Turkish Scholarship. Jadi teman-teman harus memasukkan semua informasi yang diminta dari sistem beasiswa Turki ini. Jadi ini adalah tahap pertama untuk mendaftar beasiswa, yaitu tahap pendaftaran. Nah, sebelum kita mengisi data diri kita, sebaiknya kita membaca aturannya dulu. Di sini itu instruksinya mengatakan kalau kita harus hati-hati dalam melengkapi aplikasi ini dan file yang dikirim bisa dalam bentuk PDF, PNG, dan sebagainya yang tidak melebihi 5 MB. Lalu teman-teman, dokumen yang diupload itu adalah ijazah. Poin kedua ini bisa bukti sertifikat bahasa Inggris atau GRE GMAT jika genceler punya. Kemudian nanti akan upload transkrip nilai. Dokumen identitas dapat berupa paspor atau KTP, dan yang terakhir adalah foto. Nah, ini itu aturan dasar, nanti genceler baca aja ya. Next, klik edit untuk melengkapi data diri. Tadi kan udah beberapa keisi ya, jadi ini statusnya teman-teman pilih, teman-teman jomblo
atau udah punya muhrim, Masya Allah. Nah, selanjutnya Genceler pilih lahirnya di negara mana, di kota yang mana. Kemudian identitas diri itu bisa berupa KTP atau paspor. Masukkan nomor KTP atau paspor dan lampirkan buktinya. Buktinya ini bisa berupa PDF atau foto, yang penting tidak melebihi 5 MB. Setelah itu teman-teman memasukkan religionnya, itu misalnya Islam, kemudian masukkan suku teman-teman, misalnya Bugis atau Makassar atau suku lain. Lalu ini status disabilitas, kalau teman-teman punya status ini bisa dipilih jenisnya yang mana, atau kalau misalnya nggak ada, pilih aja I don't have any disability. Untuk poin yang satu ini, jika Genceler punya 2 kewarganegaraan, jika tidak nggak usah dicentang ya. Setelah itu kita save deh. Next, oh ini itu kan aku nggak lengkapi datanya, jadi aku nggak masukkan nomor KTP atau paspor, juga nggak melampirkan PDF atau fotonya. Soalnya ini kan contoh aja ya Genceler, tapi kalau Genceler daftar itu wajib ya melengkapi semuanya. Selanjutnya, ini hampir lupa. Jadi informasi ini tuh maksudnya teman-teman upload foto dulu untuk foto profil di sistemnya teman-teman. Pakai foto yang formal ya, Genceler. Nah, kita next yuk ke family information. Di sini itu nama ibu Genceler. Misalnya nama ibu aku Song Hye Kyun, nama papi aku Sun Jung Ki, terus ini contoh aja ya Genceler. Setelah itu ya isi aja deh soal pekerjaan, gaji bulanan mereka, statusnya, kemudian posisi mereka, misalnya posisi kedua orang tua aku adalah artis. Ya, lengkapi aja ya Genceler. Setelah itu klik save deh. Nah, teman-teman lihat nggak bedanya? Di family information itu tandanya checklist karena aku ngisinya lengkap. Beda sama personal information karena tadi ada beberapa data yang tidak aku isi seperti nomor KTP dan melampirkan buktinya. Jadi jelas ya teman-teman, kalau teman-teman benar cara melengkapinya itu akan muncul tanda checklist warna hijau. Nah, kita next lagi yuk ke kontak info. Nah, di kontak info ini Genceler mengisi data pribadi Genceler lagi, misalnya negaranya, kotanya, kemudian nomor telepon Genceler, nomor rumah, terus alamatnya. Di sini tuh my contact information. Oh iya, jadi kan biasanya itu di KTP ada yang alamatnya sekarang udah berbeda. Jadi kalau alamat teman-teman udah berbeda, itu bisa centang di kotak ini, nanti diarahkan lagi ke kolom selanjutnya untuk mengisi alamat baru teman-teman. Nah, seperti kotak dialog yang baru nih. Seperti itu ya, Genceler. Next, thank you. Di sini tuh Genceler mengisi berapa lama tinggal di alamat tersebut. Setelah itu masukkan sosial media Genceler, lalu klik save deh. Tuh, tanda checklist lagi. Yuk, kita ke education information. Nah, di sini tuh teman-teman mengisi latar belakang pendidikannya teman-teman, mulai dari jenjang SMP, SMA, D3, jika ada S1 dan lain sebagainya. Kita mulai dari SMP ya. Masukkan informasi SMP Genceler mulai dari negara, kota, kemudian nama sekolahnya. Dulu sih aku sekolahnya di SMP Negeri 1 Sungu Minasa di Goa, tapi nggak terdeteksi. Ya udah aku pilih acak aja. Lalu pilih statusnya, apa masih sekolah, apa belum ya. Aku karena udah lulus ya, aku pilihnya graduate. Tahunnya aku pilih acak aja deh. Ya, Genceler lengkapi aja nih informasi SMP Genceler mulai dari awal masuk SMP sampai lulusnya itu tahun berapa. Setelah itu ada tipe grade. Nah, di sini tuh aku pilihnya 100 karena emang kan nilai kita itu waktu ujian sekolah dan ujian nasional kan kisaran puluhan, jadi aku ambilnya 100. Kemudian nilainya aku pilih acak aja ya Genceler, contoh misalnya 80,95. Nah, setelah itu masukkan bukti ijazahnya Genceler dan transkripnya seperti persyaratan sebelumnya, bisa dalam bentuk PDF atau dalam bentuk foto, yang penting tidak melebihi 5 MB.
Selanjutnya di bawah ini kalau misalnya teman-teman punya penghargaan selama sekolah, misalnya menjadi mahasiswa, siswa berprestasi dan lain sebagainya, teman-teman klik aja yes. Kemudian pilih tingkatannya apakah tingkat sekolah, kejuaranya atau tingkat nasional, kemudian pilih juara 1 ke juara 2 dan lain sebagainya. Dan yang di bawah ini, do you have any certificate to prove your achievement? Jadi kalau misalnya teman-teman punya sertifikatnya, centang kemudian lampirkan bukti sertifikat tersebut. Nah, kita save lalu mengisi informasi tentang latar belakang SMA kita. Di high school information itu cara mengisinya sama saat kita mengisi informasi SMP. Bedanya di SMA ini itu ada satu pertanyaan tentang jurusan yang diambil saat kita SMA. Contohnya ya, aku dulu kan jurusan IPA, jadi aku pilihnya natural science. Terus kalau teman-teman ambilnya bahasa waktu SMA ya pilihnya language. Tapi kalau misalnya jurusan teman-teman IPS, kan IPS nggak ada tuh di pilihannya, teman-teman bisa pilih general, atau ada jurusan yang lain juga ya pilihnya general juga. Oh iya, ada satu lagi nih. Jadi kalau dulunya teman-teman itu ambilnya SMK, maka pilihannya vocational high school. Kalau teman-teman anak pesantren, maka pilihannya religious high school. Tapi kalau sama teman-teman itu yang umum, maka pilihnya general high school. Nah, setelah itu Genceler ikuti tahapan seperti sebelumnya, yaitu memilih grade sesuai dengan nilai yang tertera di ijazah atau transkrip SMA Genceler. Setelah itu, masukkan nilai Genceler dan upload sertifikat serta transkripnya. Nah, sama seperti sebelumnya, Genceler bisa memasukkan sertifikat penghargaan Genceler. Setelah itu, klik save. Bagi Genceler yang ingin melanjutkan S1, maka cukup isi sampai high school. Bagi Genceler yang ingin melanjutkan S2, maka harus mengisi sampai bachelor degree atau S1. Begitupun seterusnya. Associate degree ini diisi bagi Genceler yang sebelumnya mengambil program D3. Karena aku nggak pernah mengambil program ini, aku langsung aja mengisi program bachelor karena aku mau melanjutkan program magister atau postgraduate. Nah, klik bachelor degree, kemudian lengkapi deh semua informasinya. Di sini itu Genceler harus hati-hati. Contohnya nih, aku kan alumni Universitas Negeri Makassar. Aku pilih deh pilihannya UNM. Setelah itu fakultas aku terdeteksi, tapi jurusan aku itu nggak terdeteksi. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Yaitu Genceler kembali ke pilihan universitas, tapi Genceler ketik sendiri menjadi huruf kecil. Jadi aku itu U-nya huruf besar, kemudian selanjutnya huruf kecil, akhirnya terdeteksi deh Universitas Negeri Makassar dengan tulisan huruf kecil. Nah, setelah itu fakultas aku terdeteksi dan akhirnya jurusan aku pun terdeteksi. Setelah jurusan aku PGSD atau Primary Education terdeteksi, kita bisa mengisi informasi yang lainnya seperti tahapan-tahapan sebelumnya. Save. Setelah itu Genceler lihat deh, di sini itu histori latar belakang pendidikan yang telah aku isi. Nah, tanda seru ini berarti data yang aku isi nggak lengkap. Kenapa? Karena aku tidak melampirkan transkrip nilai dan ijazah aku. Soalnya ini kan cuma contoh ya. Jadi buat Genceler, kalau sudah melengkapi semuanya, maka di sini itu akan menjadi tanda checklist, bukan tanda seru. Nah, gimana teman-teman? Udah jelas nggak? Nantikan informasi selanjutnya di channel ini. So, stay tune terus ya. Bye-bye.